hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami berkumpul, kami memuji memuliakan Engkau saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, bangsa yang Kau pilih sejak purbakala. Dari tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini, Tuhan mempersiapkan hamba-hamba. Tuhan mempersiapkan hamba-Mu yang menjadi penyalur berkat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, sehingga setiap pribadi yang menerima kebenaran firman yang Hamba sampaikan, mereka dilamat, mereka dijamah, mereka disembuhkan yang sakit, yang mengalami permasalahan hidup. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan pembelaan. Engkau Allah yang Maha Besar, Engkau pencipta alam semesta. Berbicaralah Engkau saat ini, perintahkan para malaikat-Mu untuk menciptakan perlindungan bagi kami semuanya, kami yang berkumpul di tempat ini maupun di berbagai benua yang ada di dunia ini. Siapapun mereka yang mendengarkan firman mendapatkan lamatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan saat ini dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Amin. Kalau tubuh, jiwa, roh sehat, itu berkat limpah dalam kehidupan kita. Kesempatan yang sangat baik ini, tema yang akan saya sampaikan, kunci kebahagiaan. Untuk siapapun ada kuncinya. Kalau ingin hidup bahagia, saudara ingin hidup berbahagia, ada kuncinya. Saudara perhatikan baik-baik. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, terus Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dijelaskan nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Satu. Yang kedua, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi di sini dikatakan setiap orang di tengah-tengah keluarga. Ini kan
berkat atas rumah tangga. Kunci kebahagiaan itu kalau orang itu takutnya kepada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun, jangan takut dengan setan. Perbedaan antara takut dengan setan dengan takut pada Tuhan itu beda. Kalau takut pada setan, takut dengan setan, itu orang itu rasanya gelisah, cemas, tidak ada damai dalam hidupnya. Terus orang itu selalu menghindar, menjauh dari tempat itu. Itu kalau takut pada setan. Kalau takut dengan Tuhan itu, di situ ada rasa hormat, mengagumi kemahakuasaan Allah, rasa hormat, rasa takut, dan rasa untuk menyembah, mendekat pada Dia. Karena Dia itu Allah, sumber segala perkara Dia, yaitu yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Seperti Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah. Coba ya, kita baca dulu di sana. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau orang itu merindukan hidupnya mendekat kepada Tuhan itu, menyucikan dirinya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Mentahirkan tangan. Tangan itu berbicara ini perbuatan. Kalau kaki itu berbicara perjalanan hidup. Jadi kalau perjalanan hidup kita, masa lalu kita, hari-hari sudah lalu, ada langkah kita yang salah di hadapan Tuhan, minta ampun, minta ditahirkan, disucikan. Demikian juga tangan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, minta ampun kepada Dia, sehingga bisa mendekat kepada Allah. Kalau saudara katakan, aku dekat dengan Tuhan, dekatnya seberapa? Allah itu dikatakan jauh, tidak bisa diukur jauhnya seberapa. Kalau saudara katakan, aku dekat dengan Tuhan, tapi juga tidak bisa bersenggolan dengan Dia, tapi merasakan kedekatan dengan Dia. Kalau tubuh, jiwa, roh ini ditahirkan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Jadi kalau kita ini mau mendekat kepada Allah, Dia yang dari tempat yang maha tinggi itu turun mendekat kepada kita. Ini Allah yang maha besar, Allah yang harus ditakuti, dihormati, dikagumi. Dia tidak harus selalu duduk di tahtanya, tetapi kalau ada orang berusaha mendekat, berusaha menyadari kesalahannya, Dia mengampuni, Dia menyucikan, dan Dia mendekat dengan kita. Haleluya, haleluya. Ini Allah yang maha suci, pencipta alam semesta. Sebab itu setiap orang harus kagum kepada Dia. Dia itu yang maha melihat, Dia itu yang maha mendengar. Itu maha melihat itu di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Betulkah di sana? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya kan? Mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar itu yang mana? Apakah dari lahir tidak melakukan pelanggaran? Orang-orang benar itu adalah kalau menyadari perbuatanku salah, kalau menyadari tindakanku, jalanku salah, secepatnya minta ampun. Tuhan membenarkan. Amin. Amin. Jangan sampai perjalanan hidup sudah salah, semakin jauh, jangan. Kalau sadar itu salah, secepatnya mendekat, minta ampun. Ini tugasnya siapa? Tugasnya setiap pribadi yang sudah akil balik, menyadari, bisa menimbang ini barang benar, barang salah. Ini perkataan yang benar, ini perkataan yang salah. Ini perbuatan yang benar, ini perbuatan yang tidak terpuji. Kan begitu. Kalau seperti bayi, anak balita seperti Sena ini belum ngerti menimbang mana yang benar, mana yang salah. Yang menimbulkan dosa murka Allah itu yang mana? Apalagi yang kecil itu, Indro itu belum. Tapi kalau seperti yang remaja, seperti yang sudah baptis kemarin, sudah menyadari, oh ini salah. Kalau tahu itu, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu salah, itu ditinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan sebelum timbul perbuatan? Dari batin, dari pikiran, dari hati itu sudah dikikis. Yesus Kristus mengatakan seperti ini. Matius pasal 5 ayat 28. Barang siapa melihat lawan jenis, sudah menginginkan dalam hatinya, tergerak syahwatnya, itu sudah berdosa, itu sudah berzina. Apakah Tuhan Yesus Kristus tidak adil? Sebelum lahir perbuatan jasmani, Tuhan Yesus Kristus mengikis, mematikan dari dalam hati manusia itu, supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Torah. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 2 ini. Mazmur tadi ya, Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi di situ sudah di tengah-tengah keluarga itu percaya pada Tuhan, takut akan Tuhan, bekerja, berjerih payah, mencari rezeki. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 kita baca lagi. Ya, silakan. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi melakukan pekerjaan dilakukan dalam kasih, pengorbanan, tanggung jawab. Jangan dengan keluh kesah, dengan emosi, dengan marah, jangan. Di dalam Kejadian pasal 3 di sana dituliskan berkat kutuk untuk Adam. Adam, kamu mencari rezekimu sampai berpeluh untuk mencukupi keluargamu, sampai berpeluh. Hawa
Pertama, kamu akan merasakan kesakitan di saat kamu mengandung dan melahirkan jarum bayi. Itu sudah firman karena pelanggaran yang pertama. Ular, kamu akan berjalan dengan perutmu dan makanmu dari debu tanah. Jadi di dalam mengerjakan pekerjaan, lakukanlah dalam kasih. Kasih kepada siapa? Kalau itu seorang ibu, kalau itu seorang bapak, kasih kepada keluarga. Kasih kepada istri, kalau itu suami, kasih kepada anak-anak. Pentingnya takut akan Tuhan itu, Amsal Sulaiman 14 ayat 26 dan 27 itu, takut akan Tuhan itu adalah, baca dulu di sana, itu ayat berkat untuk kita. Amsal 14 26 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terus, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. ya, saudara, pentingnya orang itu takut akan Tuhan supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya itu ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan untuk anak-anaknya. Pentingnya sebagai seorang Adam di tengah-tengah keluarga. Ini kan ditekankan ayat yang keempat ini. Kembali ke sana, Mazmur pasal 128. Ya, silakan. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau di tengah-tengah keluarga Adam Hawa itu di sana, kalau di sini dalam hidup kita, keluarga kita, Adam, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu diberkati. Amin. Amin. Ini bukan cuma satu yang takut, istrinya takut Tuhan, anak-anaknya takut Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, kalau ini dijalani ulah, surga turun di situ. Taman Eden tercipta di keluarga itu. Dalam bekerja dengan kasih, tanggung jawab, tidak dengan keluh kesah, tidak dengan emosi, dengan kasih Kristus. Nah, sekarang ini bekerja, nah terus istrimu, nah ini seperti pohon anggur yang subur di situ. Kok bisa? Coba. Yohanes pasal 15 ayat 1 mulai. Ini kita amati. Seperti pohon anggur. Ya, baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, dia pengusahanya, pengusaha yang tak pernah gagal, dialah Bapak kita di surga. Amin. Kita ini punya Bapak yang tidak pernah gagal, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Apa yang diucapkan jadi. Dia Bapak kita. Ya, terus setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu membersihkan hati, menyadarkan umat dosa, minta ampun cepat, minta ampun, dibersihkan. Terus tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ini istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Yang dicari orang itu buah anggur yang manis atau yang kecut? Ya, jujur aja, buah anggur yang manis atau yang kecut? Yang manis juga. Manis juga ada kecutnya di situ, karena anggur. Artinya yang diambil pelajaran di situ, tinggal di dalam pengajaran firman. Sukanya itu membaca firman, mengimani firman. Pokok hidup, keberhasilan, keberuntungan, aman, tentram, suci, benar, ini firman. Mengapa bisa menjaga hati yang bersih, pikiran bersih? Ingat, 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya mendengarkan teriak mereka yang minta tolong. Tuhan melihat dan mendengar doa orang benar itu. Jadi istrinya itu suka membaca firman, erat yakin dengan firman bahwa Tuhan itu berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Tidak goyah, tidak bimbang, dan pikirannya bersih, hatinya bersih. Sukanya itu baca firman. Ya, Mazmur pasal 100 piro? Kok pasal 100? Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin, saudara. Saudara ingin berhasil? Apa yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Yang buat berhasil siapa? Bapa yang di surga. Dia pengusahanya. Pengusaha yang tidak pernah gagal, selalu berhasil, Bapak surgawi. Istrinya itu takutnya pada Tuhan. Istrinya itu kesukaannya firman, baca firman. Ini perlu saudara itu merenungkan ini firman. Mencari suami, mencari calon istri, carilah yang takut akan Tuhan ini, yang seperti pohon anggur yang subur, buahnya manis, yang kesukaannya Taurat Tuhan, percaya pada Tuhan. Seorang calon suami yang takut akan Tuhan, pemuda yang takut akan Tuhan, gadis yang takut akan Tuhan. Ada ayat yang seperti ini. Mohon maaf, ini saya baca ya, supaya diberkati semua. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati semuanya? Amin. Ini saudara baca dulu ayat ini, Amsal Sulaiman 31
ayat 30. Ya. Baca dulu ini. Pemuda baca, perhatikan, gadis-gadis perhatikan. Silakan. Kemolekan adalah bohong, Ya. kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Saya mau mendengarkan untuk aminnya dari pemuda-pemudi, dari gadis-gadis ini. Haleluya. Ojo ragu ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri perempuan yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Haleluya. Haleluya. Mana yang pemuda? Haleluya. Mulai boleh, cantik boleh, tapi harus dilengkapi dengan takut pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah ini kadang-kadang bisa bertahan sampai usia yang untuk pernikahan seperti ini. Tidak asal melihat cewek langsung jatuh cinta, enggak. Yang untuk menguji ini takut pada Tuhan, enggak. Ini untuk gadis-gadis, untuk cowok-cowok. Perhatikan ini baik-baik. Jadi yang dilihat itu jangan cuma gantengnya, cakepnya. Cakep boleh. Saya suka itu. Orang cakep, terampil. Nah, cakep, ganteng ditambah terampil, itu yang namanya cakep seperti itu. Cantik dilengkapi takut akan Tuhan, terampil melakukan segala pekerjaan. Melakukan segala pekerjaan dilakukan dalam kasih Tuhan. Coba ini yang ayat ini dibaca oleh seorang pemuda, coba baca dulu yang keras. Ada nggak pemuda di sini? Baca silakan. Untuk yang di belakang aja, pakai mic itu yang ada mic di sini. Amsal Sulaiman pasal 31 ayat 30. Supaya teman-teman mendengar ini, yang di depan juga mendengar, yang di samping mendengar. Silakan. Itu ada mic di situ. Ya silakan. Ayat 30. Ya, ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagia kalau saudara mendapatkan cewek yang takut akan Tuhan, mendapatkan cowok yang takut akan Tuhan. Kalau yang belum takut akan Tuhan, ayo belajar takut pada Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu yang akan membuat berhasil segala yang kita usahakan, segala yang kita kerjakan. Amin. Amin. Oke, ini untuk bekal bagi cowok-cowok, bagi cewek-cewek. Jadi dilengkapi dengan takut akan Tuhan. Cowok ganteng, oke. Tapi adakah dia takut akan Tuhan? Cewek cantik boleh. Adakah dia takut akan Tuhan? Oh, puji Tuhan kalau itu dilengkapi dengan takut akan Tuhan. Sungguh berkatnya limpah. Karena apa? Tuhan menyertai, membuatnya berhasil. Kita kembali Mazmur pasal 1 tadi. Mazmur pasal 1 ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh. Jadi jangan suka duduk ngerumping ngerasani, mencemooh sesama, apalagi mencemooh hamba Tuhan pendeta. Jangan, saudara. Sejelek-jeleknya itu pendeta, Tuhan memilih orang itu. Tuhan itu mengurapi orang itu. Haleluya. Karena apa? Ini diperingatkan, orang itu akan menanggung akibatnya. Abraham, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Siapa yang memberkati Abraham akan kuberkati, tapi siapa yang mengutuk Abraham akan kukutuk. Jadi kalau orang yang dicemooh itu diam, tangan Tuhan akan bekerja membela. Sebodoh-bodohnya itu pendeta, hamba Tuhan, di dalamnya itu ada kuasa Roh Kudus. Saudara memahami ini? Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, firman direnungkan. Sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, di sana katakan, barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan menuruti segala perintah-perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus sebagai penolong. Ayat 26 dikatakan, Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu mendidik dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus juga mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa diingatkan firman? Direnungkan. Adanya alam semesta itu Tuhan, firman yang menjadi manusia. Imani Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji itu, Dia berkuasa untuk menepati, menggenapi apa yang dijanjikan. Jadi kalau dalam membaca firman mendapatkan janji Tuhan, imani itu, berdoa, syukuri, itu untukku. Wah saudara, seperti Abraham nanti, sekalipun Abraham sudah sekitar 100 tahun usianya, dan Sarah sudah tertutup kandungannya, tetapi Abraham tidak lemah terhadap janji firman, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi terhadap janji Tuhan semakin diperkuat bahwa kuasa Tuhan berkuasa untuk menepati apa yang Dia janjikan. Saya ajak saudara membaca di sana Roma yang ke pasal 4. Ini ayat supaya jadi berkat untuk kita. Ayat 17 mulai, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap. Abraham sudah sekitar 100 tahun dan Sarah sudah tertutup rahimnya, mati pucuk katakan. Tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk menjadi besar. Perhatikan baik-baik. Yuk terus. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Iya, amin. Terus. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Ditulis juga untuk kita. Ayo kita belajar. Terus, Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Ini firman juga untuk kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Janji ini untuk kita. Renungkan firman. Sekalipun tidak ada dasar untuk saudara itu berhasil, sukses ini dan itu, dasarnya itu Sang Pencipta. Dasarnya Sang Pencipta alam semesta. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau di tengah-tengah keluarga itu, ya, di tengah-tengah keluarga itu, bapak, ibu, suami istri takut akan Tuhan, nurut firman, lekat dengan firman. Istrinya seperti pohon anggur yang subur, suaminya sebagai imam di tengah-tengah keluarga itu, memimpin, imam. Seorang bapak di tengah-tengah keluarga menjadi imam. Mengapa? Di tengah-tengah keluarga tadi sudah ada damai. Pertama, suci, takut akan Tuhan. Yang ketiga, jujur. Yang keempat itu kemurahan. Murah dalam memberikan perhatian, murah di dalam memberikan pengampunan. Kalau ada yang melanggar di tengah keluarga, diberikan kesempatan untuk merendahkan hati, bertobat. Nah, di dalam Mazmur pasal 133, kita ke sana dulu. Ya, silakan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkah, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh apa? Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di tengah keluarga itu rukun, di pemandangan Allah itu indah. Nyanyian ziarah Daud ini, saudara, setelah itu di situ ada Imam Harun menegakkan kebenaran, membawa keluarga itu dekat pada Tuhan, berdoa, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Berarti ayo di tengah-tengah keluarga itu ada pertemuan doa bersama. Mengenai waktu silakan diatur. Mengenai yang doa syafaat siapa, silakan diatur. Doa syafaat tidak harus lama, doa syafaat tidak harus pendek, berarti secukupnya. Doa syafaat kan untuk saudara sanak famili. Imam di situ yang mengajak berdoa. Percaya Tuhan hadir? Amin. Sebab apa? Di sanalah sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diperintahkan rezeki itu datang. Haleluya. Amin.
diperintah oleh Tuhan. Jadi ini yang katakan mengikuti setiap ajaran firman. Baca firman pagi atau malam atau siang, atur waktu membaca firman, pegang teguh firman, karena semuanya ini akan terjadi. Abraham yang mengimani dirinya dipilih Tuhan, mengimani Allah yang bersabda itu iya dan amin. Ada pertanyaan sedikit. Di saat Abraham itu keluar dari tanah mana? Ur Kasdim. Dengan siapa, saudara? Keponakannya namanya Lot, ikut dia. Tapi di saat mereka sudah kurang tempat untuk mengembalakan kambing domba, Abraham katakan, Lot, bener Lot ya, kamu pilih. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Padahal yang timur itu lembah Yordan, yang ke sana mampre, kurang subur. Tapi Abraham itu yakin akan ketetapan Allah. Sementara Lot itu milih tempat yang subur. Setelah Lot pergi milih tempat yang subur, Abraham di situ yang dihadapi tempat yang kurang subur. Di saat itu Tuhan berfirman, Abraham, di mana kamu berada itu akan kuberkati. Silakan pandang sekelilingmu, sejauh mata memandang itu akan kuberikan kepadamu. Terjadi. Abraham ini hidupnya karena janji Tuhan, saudara. Ini yang tertulis di sini sebetulnya, saudara. Hidup kita manusia akhir zaman itu mudah. Mudahnya bagaimana? Tinggal mencontoh hidupnya orang-orang percaya. Mencontoh bagaimana caranya bisa berhasil. Abraham bisa berhasil, Daud bisa berhasil, Yusuf bisa berhasil. Ada di situ kunci-kunci untuk keberhasilan. Sudah di sini, tertulis di sini semua. Tinggal kita mencontoh langkah hidup mereka. Amin. Amin. Nah, bisanya untuk rukun. Nah, satu ayat lagi yang mengenai imam kalau menaikkan doa. Bukan berarti ini satu ayat terus selesai, bukan. Untuk melengkapi imam yang menaikkan doa itu bagaimana sikapnya. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini iman. Tangan yang suci, pikiran hati yang murni. Haleluya. Apakah ini sekali lagi cuma untuk laki-laki? Bukan. Ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemudi. Karena apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 kita baca dulu di sana. Ini diingatkan lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Dulu tidak dikasih, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Yang disebut imam itu yang mana ini? Semua pemuda-pemudi, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini disebut imamat yang rajani. Kalau sudah kegerakan akhir zaman nanti, sudah Pentakosta akhir zaman, imamat yang rajani ini ada yang memimpin. Kalau Wahyu pasal 10 sudah digenapi. Jadi masing-masing setiap pribadi ini memiliki tanggung jawab dan hidup di dalam kebenaran. Tangannya bersih, hatinya murni, ya kan? Tanpa perselisihan. Siapa setuju dengan firman ini? Haleluya. Oleh karena itu aku ingin imam-imam berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini kalau laki-laki ini ganti imam. Supaya ini betul-betul menjadi bagian kita, menjadi berkat untuk kita. Oleh karena itu aku ingin, kalau ibu-ibu katakan, kalau itu perempuan, supaya di mana-mana orang, perempuan, laki-laki, anak-anak, pemuda-pemudi berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan, berarti hatinya murni. Dikerjakan dalam kasih Kristus. Mulai bekerja, Lebaran sudah selesai, libur sudah selesai, mulai bekerja, kerjakan semua pekerjaan dalam kasih Kristus. Berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Kalau ada perselisihan dalam hati, mengumpat sesama, cukup sampai di sini. Lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan berkat pengampunan. Berkati mereka. Kalau orang itu tetap berbuat jahat terhadapmu, bagikan kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Berarti berkat itu untuk saudara kembali pada kita. Tetapi kalau orang itu sudah berbuat baik, mendoakan baik, memberkati, kalau pas lapar sudah memberikan makan, pas haus diberikan minum, pas dia kurang baju biar hangat badannya, saudara memberikan. Kalau itu saudara lakukan dan orang itu tetap berbuat jahat, hakim yang adalah Bapa surgawi. Saudara lakukan semuanya dalam kasih Kristus. Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Apapun yang saudara kerjakan, kita kembali ke Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur pasal 1 ini supaya menjadi berkat untuk kita. Silakan baca lagi ayat yang kedua dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan. Siapa Abraham, siapa Yusuf? Yusuf itu kan Yosef itu. Siapa dia? Merenungkan, mengimani firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musimnya berbuah terus. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini semuanya karena
darah Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ini berperkara firman, artinya berperkara firman Yesaya pasal 1 ayat 18 itu, sekalipun dosamu merah seperti kain kemisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain dan sumba menjadi putih seperti bulu domba. Itu artinya kalau dosa kita jadi ampuni, hati ini damai. Jadi takut pada Tuhan itu membuat hati ini damai, tenteram. Takut akan Tuhan itu adalah sumber rezeki. Orang terhindar dari jerat maut. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, Dia akan membuat berhasil setiap langkah saudara. Anak-anak sekolah tanggal 9 akan mulai masuk. Tuhan memberkati pandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi. Jadi perjalanan baptis anak-anak itu kemarin berjalan lancar. Sabta Brata Panuntun, nama baptisnya Daud Sabta Brata Panuntun. Sementara Birsa Yosef Pratama itu sudah ada nama Alkitab. Nama Yosef itu artinya Tuhan mengaruniakan, ya Tuhan mengaruniakan. Sementara arti nama Daud adalah yang dikasihi. Ya biarlah anak mendapatkan berkat-berkat lewat nama baptis itu. Kalau Yosef sudah lahir sudah dikasih nama oleh orang tuanya, jadi itu nanti nama baptisnya bersama itu saja. Sekali lagi arti nama Yosef Tuhan mengaruniakan. Jadi nanti tugasnya mereka tak kasih untuk membaca kisahnya Yusuf itu yang nama Yosef. Nama Daud ialah membaca untuk kisahnya Daud dari dia diangkat sebagai raja dan Mazmur dibaca semuanya. Oke, dan itu anak-anak diberkati melimpah. Oke, kita nyanyikan pujian kuasa darah Yesus Kristus. Nanti kita akan bersatu diri untuk berjalan tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengenal roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minum. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.